Soekarno Putri di Jalan Jati Padang Pasar Minggu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedatangan aparat kepolisian ini untuk menggeledah dan mencari barang bukti serta dokumen yang berkaitan dengan dugaan perbuatan makar. Belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian maupun kuasa hukum Rahmawati terkait penggeledahan tersebut. Ketika penggeledahan berlangsung, sekitar belasan penyidik kepolisian berada di dalam rumah Rahmawati. Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah ruang kerja Rahmawati di Universitas Bung Karno di Jalan Kimia, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari. Rahmawati sendiri sudah ditetapkan tersangka oleh kepolisian atas dugaan perbuatan makar pada 2 Desember 2016 lalu. Baik, ada keberatan yang disampaikan oleh tim dari Rahmawati Soekarno Putri dan juga Sri Bintang Pamungkas ya, kalau tidak salah ya, Pak Rikwanto terhadap pihak kepolisian. Terhubung juga di sambungan telepon kami, Bung Rasman Nasution. Selamat malam, Bung Rasman. Baik, Bung Rasman, sebelum saya Pak Rikwanto, saya ingin dengar dulu apa yang menjadi keberatan dari pihak Rahmawati Soekarno Putri dan juga Sri Bintang Pamungkas. Karena saya pikir Pak Rikwanto sudah paham betul bahwa seseorang yang menjadi tersangka itu harus juga dijaga dan dilindungi hak-haknya, termasuk untuk tidak diperlakukan seperti penjahat-penjahat yang katakanlah kejahatan yang luar biasa. Meskipun ini pasal yang dituduhkan adalah pasal makar. Keberatan kami adalah saya sendiri sebagai kuasa hukum dan teman-teman yang lain tidak ada sedikit pun diberitahu oleh pihak penyidik Polda Metro atau Bareskrim bahwa telah dilakukan proses penggeledahan di kediaman klien kami, Bapak Sri Bintang Pamungkas. Yang kedua, bahwa proses penyidikan yang sedang berlangsung terhadap Pak Sri Bintang Pamungkas itu sudah hampir 10 hari tidak ada kemajuan sama sekali. Kita masih berada pada titik di mana proses penyidikan yang berlangsung di Makobrimob itu sampai hari ini tidak ada kemajuan. Pertanyaannya, karena muncul perasaan atau perkataan atau statement dari Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Pak Sri Bintang Pamungkas tidak kooperatif. Nah, kalau tidak kooperatif, pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana caranya supaya Pak Sri Bintang Pamungkas kooperatif? Kooperatif yang versi yang mana? Tentu kooperatif versi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Sesungguhnya perlu saya jelaskan Balkis bahwa Pak Sri Bintang Pamungkas bukan tidak kooperatif. Beliau sudah menandatangani BAP. Hanya saja ketika ditanyakan substansi pokok perkara dugaan makar kepada beliau sesuai dengan pasal 107, 110, pasal 87 KUH pidana itu, maka beliau katakan, silakan Anda buktikan sendiri, karena saya telah menjadikan tersangka. Nah, itulah menurut saya, sehingga Polri terlalu terburu-buru menetapkan beberapa orang tersangka, termasuk Bapak Sri Bintang Pamungkas. Hal inilah yang menyebabkan saya menjadi sedikit terganggu. Kenapa Polri malah bukan mencapai kemajuan, tapi malah sedikit mundur. Oke, langsung saya berikan klarifikasi dan juga tanggapan dari Pak Rikwanto. Silakan Pak Rikwanto, soal keberatan tadi. Ya memang ya dalam proses penyidikan ya, semua hak-hak pihak-pihak itu harus dihormati. Ya. Meskipun penyidik juga punya alasan, punya SOP, punya ketentuan teknik ya, bagaimana mendapatkan alat bukti atau barang bukti yang dia inginkan, tentunya dengan cara-cara yang sah secara hukumnya. Ini masalah persepsi, cara pandang saja. Jadi tidak kalau masalah keberatan itu sebuah yang wajar saja. Prosedur tidak ada yang dilanggar ya? Iya. Kalau dilanggar pasti sudah ada upaya hukum untuk itu. Ya, jadi kepada pihak-pihak yang dikatakan oleh penyidik kooperatif atau tidak kooperatif, memang itu subjektivitas ya. Karena yang merasakan itu penyidik sendiri. Bagaimana dia bisa mudah dalam rangka penyidikannya atau ada hambatan. Jadi cara pandang penyidik itu sangat menentukan dia kooperatif atau tidak. Karena menyangkut dia melakukan pemeriksaan itu. Nah Pak Rikwanto, mungkin juga ada pertanyaan ya soal apa yang kemarin sempat dicuatkan juga, itu soal penyandang dana, donatur dari aksi dugaan makar ini oleh para aktivis. Ini benar sudah bisa dipastikan atau dalam alat bukti atau seperti apa? Iya, itu kan bagian daripada yang dikatakan pasal 87 ya.
sudah ada permulaan itu ya. Berarti sudah dipegang oleh pihak kepolisian? Ya, artinya proses itu sedang berjalan untuk bagaimana penyidik menyimpulkan satu rangkaian sebuah kegiatan yang dikatakan permufakatan jahat makar itu menjadi konstruksi hukum yang memang sudah terjadi. Ya, walaupun itu permulaan ya, bukan berarti sudah harus ada serang-serangan, ada pengapungan. Jadi konstruksi hukum itu sedang dibangun dan itu sudah ada. Oke, Bung Rasman? Bung Rasman? Ya. Satu pertanyaan tapi dijawab singkat. Anda akan melakukan proses keberatan seperti apa bentuknya? Saya berkeberatan karena tata cara yang dilakukan oleh Polri hari ini kok malah semakin mundur. Idealnya diberitahu ke kita, KPK saja kalau melakukan proses penggeledahan diinfo kepada kuasa hukum. Saya ingin katakan kepada Pak Rikwanto, bahwa Pak Sri Bintang Pamungkas itu 71 tahun umurnya. Idealnya diberikan beliau itu penangguhan penahanan, tapi itu tidak dilakukan dengan alasan katanya tidak kooperatif. Kooperatif yang mana? Itu yang perlu saya katakan. Saya lihat Pak Sri Bintang Pamungkas tadi mengatakan, saya perlu bukti yang kuat dari Polri. Selama mereka tidak bisa buktikan, mau seumur hidup pun saya di penjara tidak masalah, itu kata beliau. Ini kan dilema. Langkah hukumnya apa? Polri harus lebih maju lah. Oke, langkah hukumnya masih menunggu penyidikan dari polisian atau ada langkah hukum lain? Saya pikir apakah akan pra peradilan atau kita bawa ke Propam atau seperti apa ke DPR RI Komisi 3. Baik. Kita bincangkan. Yang penting bagi saya Polri harus profesional, harus proporsional, harus humanis, harus modern. Karena itu visi misi Kapolri. Baik, terima kasih Bung Rasman Arif Nasution, kuasa hukum dari Sri Bintang Pamungkas ya, dan juga kita lihat seperti apa. Tapi tanggapan terakhir Pak Rikwanto, bagaimana soal upaya pra peradilan jika memang ada yang keberatan dalam penyidikan dan lain-lain? Itu bagian daripada mekanisme hukum. Sistem hukum kita memberikan ruang untuk itu. Itu kan masalah keadilan juga ya, masalah keseimbangan juga. Jadi keberatan-keberatan yang dialami oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pihak yang ditersangkakan ini, itu ada salurannya. Tapi yang pasti, manakala penyidik sudah berani menahan, itu sebuah beban juga bagi penyidikan. Karena apa? Itu dibatasi oleh waktu. Betul. Kalau dia sudah berani menahan, tentunya dia sudah punya bukti yang kuat, dan dia sudah punya keyakinan akan bisa menyelesaikan kasus ini. Masalah persepsi tadi ya dikatakan umur, kooperatif dan lain-lain, kembali kepada penyidik. Kan penyidik yang bisa menilai hal tersebut. Itu tadi ya? Karena dia menghadapi perkataannya apa, perilakunya seperti apa, dan akan kemana perkara ini dibawa nanti. Dan ada pertanggungjawaban juga dari pihak penyidik pasti ya? Jadi kita serahkan kepada penyidik lah masalah itu. Ya, Pak Rikwanto terima kasih.